Bab 385 Raja, Gempa Besar. Ratusan ras datang dari seluruh penjuru dunia, dan di luar negeri sepenuhnya dikuasai oleh ras asing. Setiap pulau raksasa itu seperti benua, menempati area yang luas di lautan luas, tanpa terlihat ujungnya. Berada di lautan yang tak terbatas, Xiao Chen merasa sangat gelisah. Setiap kali dia mendekati pulau yang dikuasai alien, dia akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Pulau-pulau besar dengan raungan binatang buas yang memekakkan telinga dan pepohonan hijau yang rimbun tampak seperti monster yang sedang tidur, membuat orang-orang merasakan tekanan yang sangat kuat pada jiwa mereka. Tempat ini jauh lebih rumit daripada apa yang dibayangkannya, dan jelas bukan tempat yang bisa ia masuki begitu saja. Tetapi sekarang dia sudah ada di sini, dia tidak ingin mundur tanpa hasil, jadi dia terbang hati-hati di atas lautan. Melewati lebih dari selusin pulau raksasa, Xiao Chen mengamati dari jauh dan menemukan banyak ras kuat di sekitar pulau-pulau itu, tetapi sejauh ini dia belum menemukan suku Yaksa. Setelah terbang sejauh 1000 mil lagi, mereka melihat kabut hitam di depan dan sebuah pulau besar menjulang di kejauhan. Tidak ada energi spiritual sama sekali di sana, hanya gelombang energi mematikan yang membubung ke langit. Awan besar kejahatan menutupi langit di atas pulau raksasa itu, menghalangi sinar matahari di langit dan menimbulkan bayangan besar. Bahkan di siang hari, pulau raksasa itu gelap dan suram. Semua pulau besar yang ditemui di sepanjang jalan penuh dengan vitalitas dan energi spiritual, tetapi pulau ini dapat disebut sebagai pulau mati. Tidak ada satu pun tanaman hijau dan seluruhnya diselimuti oleh napas kematian. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Tempat ini agak mirip dengan dunia orang mati. Dia merasakan napas yang familiar. Dia mendekat dengan hati-hati dan mendarat di pulau besar itu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tidak ada sedikit pun warna hijau di pulau itu. Tanah berwarna merah kecoklatan itu sangat kering dan keras, serta ditutupi banyak tulang. Kabut hitam masih menyelimuti pulau itu, membuat pulau itu tampak suram dan menyeramkan. Krak, krak, seekor kerangka putih berjalan tak jauh dari sana, seakan-akan sedang mengamati segala sesuatu di pantai. Pulau Tengkorak. Xiao Chen langsung mengerti kemana dia datang. Di antara ratusan suku, ada suku Tengkorak, dan ini jelas pulau yang mereka kuasai. Konon katanya itu adalah alam jiwa yang turun ke alam manusia dari keempat penjuru dunia, namun dilihat dari sudut pandang manapun, alam jiwa itu sedikit menyerupai alam orang mati. Di antara raja-raja alien yang mengejar Liu Mu adalah Raja Tengkorak. Meskipun Pulau Yaksa belum ditemukan, Pulau Tengkorak tidak boleh dilewatkan begitu saja setelah ditemukan. Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan semua baju besinya, memperlihatkan kerangka berlian kuningnya, dan berjalan menuju Pulau Tengkorak. Tak lama kemudian sebuah kerangka melihatnya dan membungkuk kepadanya dari kejauhan, dengan sangat hormat. Xiao Chen sudah mengantisipasi situasi ini. Saat pertama kali bertemu tiga kerangka di kota Chang'an, mereka diperlakukan dengan sangat hormat, membuktikan bahwa pasti ada ahli tingkat berlian kuning di pulau itu. Harus saya akui, pulau raksasa itu sangat luas. Setelah melaju dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 1 jam, kami masih belum mencapai bagian terdalamnya. Ketika melewati kota, Xiao Chen akan bersembunyi sebisa mungkin, dan jika tidak bisa, ia akan terus berjalan maju dengan angkuh. Di pulau besar yang dipenuhi aura kematian, ada banyak kerangka yang compang camping dan banyak kerangka yang berjalan. Ada banyak kastil besar yang berdiri di pulau itu, yang semuanya diawaki oleh orang-orang kuat. Baru setelah ia mendengar serangkaian naik turunnya spiritual yang sangat teratur barulah ia berhenti. Dengarannya seperti suara surgawi, yang mengejutkan hati Xiao Chen.
Dia sudah tahu di dunia orang mati bahwa beberapa makhluk api yang kuat telah menguasai teknik mengolah jiwa, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya kecuali dirinya sendiri. Konon katanya orang-orang kuat setingkat itu semuanya berada di kedalaman benua orang mati dan tidak ada satupun di daerah luar. Aku tidak menyangka akan menemukan orang sekuat itu di Pulau Tengkorak hari ini. Fluktuasi spiritual yang dahsyat tengah melonjak, dan tekanan yang mengerikan tak tersamarkan, mengguncang jiwa manusia. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut, sebab dia merasa fluktuasi ini tampaknya tidak lebih kuat dari miliknya, paling-paling hanya setingkat dengannya. Dia bergegas maju dengan cepat, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Sebuah kastil besar menghalangi jalannya. Kastil itu berwarna coklat kemerahan dan seluruhnya terbuat dari batu-batu besar. Kastil itu dipenuhi dengan napas kematian. Fluktuasi mental yang mengerikan itu berasal dari sana. Xiao Chen memegang pohon ajaib 7 harta karun dan mendekat dengan cepat seperti hantu. Langit dipenuhi awan jahat, menghalangi sinar matahari dan menimbulkan bayangan besar di pulau raksasa itu. Bahkan kerangka berlian kuning pun dapat dengan mudah menyembunyikan keberadaannya. Xiao Chen sengaja memadamkan api, membuatnya hampir padam, tanpa fluktuasi yang tidak normal. Segera dia mendekati kastil berwarna merah kecoklatan dan menyelinap masuk tanpa suara. Kalau saja di dalam istana itu tidak ada bunyi-bunyian kecuali bunyi-bunyian surgawi yang biasa, maka semua makhluk api akan menjauh dari istana dan tidak berani mendekatinya. Xiao Chen dengan mudah mendekati lokasi di mana asal suara surgawi bergetar. Di sebuah aula, kerangka berlian kuning terlihat duduk bersila di tanah, terus-menerus mengguncang api, dan fluktuasi spiritual dipancarkan olehnya. Bagus sekali, kamu telah membuat kemajuan besar dalam 2 tahun terakhir dan hampir sepenuhnya menguasai metode kultivasi jiwa. Tidak jauh dari kerangka berlian kuning, duduk di kursi tulang adalah kerangka tulang yang tampak sangat biasa. Tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Fluktuasi api itu sangat lemah. Tidak kuat sama sekali, dan bahkan bisa dikatakan lemah. Akan tetapi, Xiao Chen tidak tahu mengapa ia merasakan hembusan waktu di sana, seolah-olah itu adalah fosil purba. Ini perasaan yang sangat aneh, sepenuhnya intuisi. Yellow Diamond Skeleton menghentikan getaran api, bersujud dengan hormat di tanah, dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Aku akan memenuhi harapanmu dan meneruskan teknik ini." Xiao Chen terkejut. Yellow Diamond Skeleton hendak berlutut di hadapan White Bone Skeleton. Jelas bahwa White Bone adalah seorang lelaki tua, dan sepertinya dia telah mengajari Yellow Diamond Skeleton cara berlatih. "Aku tidak berguna, kau adalah harapanku. Garis keturunanku bergantung padamu. Kau juga seorang raja, kau bisa pergi ke Jiushu untuk jalan-jalan." Pada titik ini, kerangka tua itu melepaskan cincin angkasa dan melemparkannya ke kerangka berlian kuning, sambil berkata, "Aku membunuh banyak sekali master dari ratusan ras di tahunku, dan memurnikan ratusan botol cairan suci. Aku menghabiskan 89/10 darinya, dan sisanya diberikan kepadamu." Kerangka berlian kuning itu bersujud lagi, mengenakan cincin angkasa di jarinya, dan kemudian berkata dengan hormat, "Senior akan mendapatkan kembali kejayaan masa lalu cepat atau lambat. Aku percaya bahwa suatu hari kau akan dapat memulihkan kekuatan tempurmu yang tak terkalahkan. Petik 2. Silakan, kau bisa pergi ke Jiushu untuk mendapatkan pengalaman." Kerangka tua itu melambaikan tangannya. Kerangka berlian kuning berlutut lagi dan kemudian melangkah mundur. Xiao Chen tercengang. Siapa identitas kerangka tua ini yang membuat kerangka berlian kuning begitu hormat? Sungguh mengejutkan. Namun, kerangka tua itu mengklaim bahwa dirinya tidak berguna dan tidak seharusnya menjadi ancaman baginya,
jadi dia ingin mengejar kerangka berlian kuning dan membunuhnya. Namun selama ini, kerangka tua seputih salju itu memancarkan fluktuasi mental yang menyeramkan, sangat menakutkan, dan berkata, "Kau telah memata-matai begitu lama, keluarlah." Xiao Chen langsung terkejut. Bukankah barang antik seperti fosil ini tidak berguna? Bagaimana bisa benda itu menemukan keberadaannya? Tetapi sekarang setelah keadaannya begini, dia tidak perlu takut lagi dan berjalan keluar dari kegelapan. Langkah kaki itu terdengar sangat jauh di aula yang suram dan gelap ini. Ketika dia melihat kerangka berlian kuning muncul di depannya, api jiwa kerangka tua itu tiba-tiba melonjak, dan dia berkata dengan muram, "Aku telah melihat kerangka berlian kuning lainnya, tetapi tidak pernah melihatmu. Mungkinkah itu junior yang baru lahir dari altar tulang putih? Tidak, kamu bukan dari klan kerangkaku." Pada titik ini, dua sinar cahaya yang menakutkan keluar dari mata kerangka tua itu, dan berkata, "Auramu berbeda dari yang lain, kamu bukan dari klanku." "Siapa kamu? Apakah penting siapa aku?" Xiao Chen melangkah maju 2 langkah. Kerangka tua itu sangat muram dan berkata, "Kau sangat sombong, tapi tolong singkirkan kepercayaan dirimu di hadapanku. Ketika aku menjelajahi alam semesta dan menaklukkan dunia, kau bahkan tidak tahu dari mana asalmu." Xiao Chen merasa ada yang tidak beres dan segera mundur beberapa langkah. "Sudah terlambat. Sejak kau melangkah ke aula ini, kau ditakdirkan untuk mengalami kesulitan melarikan diri. Aku akan bertanya lagi, dari mana asalmu? Jika kau memberitahuku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Kerangka tua itu menatap Xiao Chen dengan muram. "Kau sudah tidak berguna, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hehehe, harimau yang sekarat pun lebih baik daripada kucing liar yang masih hidup." Dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar dari mata si kerangka tua, berwarna hijau redup dan seperti kehendak alam liar. Pada saat ini, tekanan yang luar biasa melonjak ke arah Xiao Chen. Itu adalah gelombang mental yang kuat, bergetar dalam pola yang sangat teratur. Xiao Chen berteriak, "Oh tidak!" Dan asal suara surgawi, "Om," bergetar keluar dengan seluruh kekuatannya, menggunakan suara surgawi untuk melawan suara surgawi, sambil segera mundur. Tapi itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Tekanan itu tak tertahankan dan tak tertandingi. Seolah-olah alam semesta sedang menekannya, mencoba menghancurkannya. Tubuh tulang berlian kuning Xiao Chen tampak terbakar, mengeluarkan cahaya suci yang menyala-nyala. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggetarkan suara surgawi, "Om," dan menghalangi pohon 7 harta karun yang menakjubkan di depannya sambil mundur dengan kecepatan tinggi. Boom! Sebuah kekuatan seperti lautan luas langsung menghantam Xiao Chen. Kastil kuno itu hancur menjadi abu dimanapun ia lewat. Pohon 7 harta karun yang menghalangi di depannya bersinar terang, menahan kekuatan yang tak terbayangkan, lalu mengeluarkan suara yang tajam, dan retakan yang mengerikan muncul, dan hampir hancur. Namun, dia akhirnya berhasil memblokir serangan spiritual yang dahsyat itu, dan fluktuasi mental yang mengerikan bagaikan lautan pun surut bagai air pasang. Xiao Chen terkejut. Kerangka tua ini sudah mencapai alam mana? Kalau saja dia tidak sedang memegang pohon ajaib 7 pusaka di tangannya, dia pasti sudah hancur baik jasmani maupun rohani. Xiao Chen bangkit dari reruntuhan. Separuh kastil megah itu hancur total menjadi abu, sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan jiwa yang ingin membunuh Xiao Chen, tetapi separuh kastil lainnya masih utuh. Kerangka tua itu duduk dengan tenang di aula yang hancur. Dia tampak sangat lemah, seolah-olah dia hampir tidak dapat menopang tubuhnya saat duduk di kursi tulang. Xiao Chen bingung dan heran. Bukankah kerangka tua itu cacat? Bagaimana bis?
Ada kekuatan serangan yang mengerikan seperti itu yang hampir menghancurkan pohon ajaib 7 harta karun. Itu benar-benar tak terduga. Akan tetapi, kerangka yang runtuh di singgasana itu membuatnya bingung lagi. Jadi dia mengambil tulang kering dan melemparkannya ke depan dengan paksa. Kerak, seberkas cahaya putih menyambar dari tulang-tulang kering itu, langsung menembus kerangka tua itu, menghantamnya, dan menyebabkannya jatuh dari singgasana tulang itu. Xiao Chen bergegas masuk ke aula bagaikan kilatan petir dan menamparkan kerangka tua itu dengan 3 tangan dewa. Namun, yang mengejutkannya adalah tulang-tulang kerangka tua itu tidak rusak sama sekali. Kokoh melebihi imajinasi. Kerangka tua itu memang telah kehilangan kekuatan tempurnya. Ia hanya memiliki kemampuan untuk menyerang sekali dan tidak akan dapat menyerang lagi dalam waktu singkat. Meski begitu, Xiao Chen sangat terkejut. Jika kerangka tua itu tidak lumpuh, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia nantinya. Dari pukulan itu dan tulang-tulangnya yang sangat keras, tidak sulit untuk membayangkan betapa kuat dan mengerikannya saat berada di puncaknya. Aku mengerti. Aku merasakan aura yang familiar padamu. Kau datang dari dunia kematian. Api jiwa lemah kerangka tua itu berdenyut, dan fluktuasi mentalnya semakin melemah. Dia berkata, nenek moyang kita berjuang keluar dari dunia itu dan memasuki dunia jiwa di 4 dunia. Sayang sekali, kerangka tua itu menatap Xiao Chen dengan nada mengejek, dan berkata, kau juga kehilangan kesempatan untuk memasuki surga prasejarah dari bagian terdalam dunia orang mati. Apa yang kau bicarakan? Hati Xiao Chen dipenuhi dengan gelombang keterkejutan yang besar. Dulu, leluhur kita dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di dunia orang mati. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin kuat roh jahat dan setan yang ditemuinya. Meskipun ia beruntung lolos dengan selamat, ia juga kehilangan kesempatan besar. Ketika ia mengatakan ini, 2 sinar hijau tiba-tiba keluar dari mata kerangka tua itu dan melesat ke arah api di tengkorak Xiao Chen. Xiao Chen telah berjaga-jaga terhadapnya, dan dia langsung menggetarkan suara surgawi Om. Dalam fluktuasi kekuatan jiwa yang dahsyat, api kerangka tua itu berubah menjadi abu, tetapi tulang-tulang seputih salju itu tidak rusak sama sekali dan tetap utuh. Kerangka tua ini sangat kuat. Tulang-tulang yang ditinggalkannya tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa keras Xiao Chen menyerang. Ini membuat Xiao Chen langsung memikirkan 2 kata, raja. Mungkinkah orang tua ini benar-benar merupakan tokoh tingkat raja saat ia berada di puncak kekuasaannya? Saat kastil kuno itu benar-benar hancur menjadi abu, terdengar keributan di kejauhan. Banyak kerangka menyadari ada yang tidak beres dan bergegas mendekat. Xiao Chen tidak berani menunda lebih lama lagi dan berubah menjadi pelangi emas, membubung ke langit. Dia mengenakan pakaian besi di tepi pulau dan bergegas masuk ke lautan, menyelinap ke dunia bawah laut. Dia menyelinap sejauh ribuan mil seperti ini, dan butuh lebih dari setengah hari sebelum dia muncul ke permukaan. Saat ini, dia masih berada di luar negeri, tetapi dia jauh dari Pulau Tengkorak. Dia dapat dengan jelas merasakan suasana tegang di luar negeri. Penguasa dari banyak ras muncul di laut, dan pulau-pulau raksasa berada di bawah kendali ketat. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika dia melihat banyak kerangka terbang mencari di lautan tak berujung, dia mengerti segalanya. Melalui raungan kerangka terbang itu dan bantuan para master berbagai ras dalam pencarian, Xiao Chen tahu apa yang sedang terjadi. Pulau Tengkorak sedang mendidih. Makhluk super mengerikan terbunuh, menyebabkan gempa bumi besar di luar negeri. Sialan, apa aku benar-benar membunuh seorang raja? Xiao Chen terkejut dengan pikirannya sendiri. Meskipun dia adalah seorang raja yang digulingkan, dia pas
seperti memiliki status yang tak terbayangkan di Pulau Tengkorak. Ini memang peristiwa besar yang menggemparkan di luar negeri. Dengan gangguan sebesar itu, Xiao Chen merasa bahwa ia tidak bisa tinggal di luar negeri lebih lama lagi. Jika ia tidak segera pergi, ia mungkin akan menghadapi bencana kehancuran kapan saja. Dia tenggelam ke dasar laut lagi dan menyelinap menuju Kyushu. Ia tidak muncul dari air sampai ia mencapai pantai. Tepat saat ia hendak terbang ke langit, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang kuat dan segera bersembunyi kembali ke dalam laut. Melalui gelombang biru, ia melihat banyak alien kuat terbang tergesa-gesa menuju laut dari arah Kyushu. Sekelompok orang, termasuk Raja Lik, Raja Malaikat Jatuh, dan Raja Semut, buru-buru terbang ke luar negeri. Kemudian dia melihat Raja Perang Jingpu memimpin selusin anggota kuat dari klan perang dan dengan cepat menyerbu ke kedalaman laut. Setelah itu, ia benar-benar menemukan Raja Yaksa. Raja Yaksa yang kuat berubah menjadi cahaya hijau, menggerakkan energi iblis yang mengerikan, menyebabkan laut yang awalnya tenang menjadi bergemuruh dan bergelora. Akhirnya, raja-raja asing seperti Raja Kerangka juga muncul satu demi satu, bergegas ke seberang lautan dengan kecepatan kilat. Raja-raja ras alien benar-benar mundur dari Kyushu satu demi satu. Xiao Chen menjadi semakin yakin bahwa dia secara tidak sengaja telah membunuh seorang pria hebat. Tampaknya dampak dari gempa bumi besar ini sangat luas dan tampaknya sulit untuk ditenangkan. Xiao Chen merasa perlu untuk memicu beberapa tsunami lagi. Akan lebih sempurna jika dia bisa membunuh beberapa raja alien di luar negeri. Bab 386 Pertempuran Para Raja. Xiao Chen secara tidak sengaja membunuh seorang raja. Meskipun ia adalah orang kuno yang digulingkan, hal itu tetap berdampak signifikan dan menyebabkan gempa bumi besar di luar negeri. Hasil ini secara langsung menimbulkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan di antara banyak ras yang bermusuhan, membuat struktur kekuatan luar negeri yang kompleks menjadi lebih halus, dengan arus bawah yang melonjak dan badai yang dapat dipicu kapan saja. Keinginan Xiao Chen untuk membunuh beberapa raja alien bukanlah dorongan sesaat. Jika dia menambahkan bahan bakar ke dalam api saat ini, perang kemungkinan besar akan pecah di antara beberapa ras kuat yang sudah saling curiga, dan kemudian Kyushu pasti akan mengantar pada masa damai. Namun, situasinya tidak menentu dan wilayah luar negeri sangat berbahaya. Kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan situasi yang tidak dapat diperbaiki. Xiao Chen tidak berani bertindak gegabah, dan berlatih dengan tenang di dekat laut selama beberapa hari, menyerap saripati air dari 5 elemen di lautan untuk berlatih. Energi spiritual di laut sangat kaya, dan sangat cocok untuk berlatih. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik, Xiao Chen bertanya lagi di sepanjang pantai dan akhirnya mendapat berita tentang Niu Ren, Liu Mu dan yang lainnya. Ternyata mereka dikejar oleh Raja Yaksa dari Yongzhou sampai ke wilayah barat, dan kemudian sampai ke tanah terpencil di ujung barat. Pada akhirnya, Liu Mu dan Niu Ren dipaksa ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki cara untuk naik ke langit atau memasuki bumi, jadi mereka harus menerobos kehampaan dan melarikan diri kembali ke dunia keabadian. Setelah malapetaka dewa palsu, 4 dunia besar menyusut dengan cepat dan dunia maya hancur total, tetapi 4 dunia nyata tidak dapat dihancurkan dan masih ada. Adapun Jin Sanyei, Nilongwang dan yang lainnya, keberadaan mereka tidak diketahui, yang membuat Xiao Chen sedikit khawatir, tetapi dia berpikir bahwa mereka harus memiliki keterampilan unik untuk menyelamatkan hidup mereka dan tidak akan mati. Berita ini tidak baik atau buruk. Bagaimanapun, beberapa orang telah lolos dari kematian. Namun, mungkin sulit bagi Liu Mu dan Niu Ren untuk kembali.
Meskipun tidak sesulit sebelumnya untuk memasuki dunia manusia dari 4 penjuru setelah malapetaka besar tahun itu, tetap saja diperlukan harga tertentu untuk menyeberang kembali ke seluruh dunia. Wilayah seberang laut diselimuti awan gelap, dan banyak kelompok etnis saling waspada. Pada saat yang menegangkan dan sensitif seperti itu, Xiao Chen kembali menyerang. Namun, dia tidak pergi ke Pulau Tengkorak lagi. Dia bisa melihat aura kematian di sana dari jarak jauh. Jelas bahwa tempat itu telah menjadi sarang naga dan harimau dan dia tidak bisa mendekatinya lagi. Xiao Chen menyelinap dengan hati-hati, dan bertahan sebentar setiap kali melewati pulau besar, mencoba mencari kesempatan untuk membunuh raja alien yang ada di luar. Tetapi dia tidak menemukan mangsa yang cocok, dia juga tidak melihat seorang pun raja. Di depan mereka ada sebuah pulau labu besar, yang luasnya mencapai ratusan ribu kilometer persegi. Pulau itu subur dan hijau, dengan suara monyet melolong, harimau mengaum, dan binatang buas berkeliaran dengan liar. Xiao Chen merasa bahwa pertahanan di sini tidak begitu ketat, dan ingin masuk dan mencari peluang, tetapi dia langsung berhenti setelah masuk lebih dari 10 mil. Dari kejauhan, kami dapat melihat lebih dari selusin makhluk besar berputar-putar di langit di atas pulau. Sosok-sosok besar yang saling terhubung itu tampak seperti awan gelap. Mereka sebenarnya adalah Pterosaurus. Tidak hanya naga suci saja, ada juga Pterosaurus dengan warna lain, seperti naga hijau seperti giok, naga merah seperti darah, dan naga hitam seperti tinta. Ketika sayap mereka terbentang, mereka berada pada jarak 100 atau 200 meter, menutupi langit dan matahari. Xiao Chen secara tidak sengaja masuk ke Pulau Naga Suci. Ini bukan tempat yang baik. Tidak peduli dari garis keturunan naga mana mereka berasal, mereka semua adalah makhluk yang paling berbahaya. Tidak heran pertahanannya sangat lemah. Ini adalah ras yang kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka sama sekali tidak takut dengan serangan asing. Akan tetapi, sejak dia datang ke sini, Xiao Chen tidak berniat kembali dengan tangan kosong, tetapi dia tidak akan pernah pergi ke pedalaman pulau itu. Ras yang kuat seperti itu pasti memiliki pemimpin yang tak tertandingi. Bahkan jika dia ingin menimbulkan kekacauan, dia tidak akan menyerbu ke tengah pulau dan mencari kematian. Saat hari mulai gelap, ia menyelinap sejauh 10 mil lagi lalu berhenti. Ia menemukan sebuah gua besar di tebing berbatu yang menjulang tinggi. Dengkuran naga yang seperti guntur dapat terdengar dari jarak yang jauh. Xiao Chen, memegang pohon 7 harta karun yang menakjubkan, memasuki sarang naga yang dibangun di tebing seperti hantu. Gua besar itu sangat luas. Meskipun sudah gelap, bagian dalamnya tidak redup. Gua itu bersinar terang dan ada banyak permata. Dia sudah lama mendengar bahwa naga menyukai harta karun yang bersinar, dan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri memang terbukti. Ini hanyalah harta karun kecil. Tampaknya naga yang tidur di sini bukanlah orang lemah biasa, kalau tidak, dia tidak akan mampu menjaga harta karunnya. Tepat di depannya, seekor naga suci, diselimuti cahaya keemasan dan memancarkan sinar cahaya suci, tergeletak di sana seperti bukit kecil. Dilihat dari sudut pandang manapun, ia sangat mirip dengan Raja Naga Suci yang sudah mati, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Dengkuran naga itu tiba-tiba terhenti, dan monster besar sebesar bukit itu membuka sepasang mata sebesar batu kilangan, seperti 2 bulan besar yang tergantung di dalam gua. Ketika melihat Xiao Chen, awalnya ia sedikit marah, tetapi ketika melihat pohon 7 harta karun yang menakjubkan dikelilingi cahaya, ia kembali menampakkan ekspresi mengejek. Suara yang sangat keras terdengar di dalam gua, seperti guntur, dan menimbulkan getaran yang dahsyat. Kau manusia rendahan, beraninya kau menerobos masuk ke dalam guaku.
Letakkan pohon harta karun di tanganmu, dan aku bisa memberimu kematian yang damai. Jika tidak, amukan naga suci bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh makhluk rendahan sepertimu. Xiao Chen sangat marah hingga tertawa. Naga suci itu tampaknya adalah ras yang terlahir dengan rasa superioritas. Orang yang pernah dibantai di kota Chang'an sebelumnya memiliki ekspresi yang sama, dengan hidungnya menengadah ke langit karena kesombongan. Kadal besar, singkirkan kesombonganmu. Kau hanyalah seekor reptil besar di hadapanku. Berani sekali kau. Suara naga suci bergetar di dalam gua, dan seluruh gua bergetar. Mengapa aku merasa kau agak mirip dengan Raja Naga Suci? Xiao Chen mengobrol dengan makhluk raksasa itu sambil mengamati lingkungan di dalam gua. Aku adalah saudaranya, aku. Setelah mengatakan ini, tiba-tiba ia melancarkan serangan, dan mantra bahasa naga mengembun menjadi cahaya yang menyala-nyala, langsung menenggelamkan gua di depannya. Ini adalah naga yang licik. Ia tampak sombong, tetapi sebenarnya ia licik. Semuanya adalah penyamaran. Semenjak ia menyadari ada orang masuk ke dalam goa, ia mempunyai firasat buruk dan hanya berpura-pura karena tidak menguntungkan baginya untuk bertahan hidup di goa yang sempit ini dan tubuhnya yang besar tidak dapat merenggangkan tubuhnya. Xiao Chen sudah siap. Ketika mantra bahasa naga yang mengerikan itu membanjiri dirinya, ia segera berlari menuju dinding gua di sebelahnya. Tubuhnya langsung menembus ke dalamnya seperti pedang ajaib yang menusuk tahu. Kemudian, pada saat berikutnya, tombak itu menerobos dinding gua di leher sang naga, melompat tinggi ke udara, dan menamparnya dengan keras. Bang! Sisik naga hancur, darah berceceran di mana-mana, dan naga raksasa itu menderita pukulan berat. Ah! Teriaknya, namun suaranya tertelan kembali karena telapak tangan yang kedua langsung mengiris lehernya, sehingga suaranya terputus. Pada titik ini, naga suci itu tidak lagi peduli untuk melindungi harta karunnya. Ia menggoyangkan tubuhnya dengan keras dan mengepakkan sayapnya. Gua besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan runtuh. Cahaya yang tak tertandingi keluar dari tubuh naga itu, menyilaukan orang-orang hingga mereka tidak bisa membuka mata. Kekuatan yang dahsyat itu sangat mengagumkan, dan tekanannya seperti gunung runtuh dan bumi terbelah. Itu langsung menghancurkan gua batu dan hendak melayang ke langit. Namun, sudah terlambat. Xiao Chen sudah duduk di lehernya. Telapak tangannya yang kurus bersinar dengan cahaya kuning terang melalui baju besi dan dia menamparkan kepala naga itu berulang kali. Dia bahkan meminum suara surgawi asli langsung dari mulutnya dan mengenai jiwa naga itu. Naga suci itu marah dan ketakutan, lalu mengeluarkan raungan tumpul. Gelombang energi besar berdesir keluar, yang ternyata adalah kekuatan magis dari tahun-tahun mulia. Naga raksasa itu terluka parah, tetapi masih hidup dan melancarkan serangan balik yang begitu kuat. Hal ini mengejutkan Xiao Chen dan membuatnya merasakan sedikit bahaya. Namun, naga raksasa itu masih tertinggal satu langkah. Ketika dihadang di gua oleh Xiao Chen, ia sudah kalah setengah pertempuran. Tubuhnya yang besar tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya secara penuh. Pada saat ini, itu hanyalah perjuangan yang sekarat, inisiatif telah direnggut oleh Xiao Chen. Kekuatan magis Origin of Heavenly Sound paling cocok untuk pertempuran jarak dekat, dan itu sepenuhnya memengaruhi jiwa naga suci, dan mustahil untuk menghindarinya di gua ini. Raungan, naga suci itu meraung, menghancurkan gua dan terbang ke langit. Namun, saat ini, tubuhnya mulai runtuh. Potongan-potongan besar sisik naga yang bersinar dengan cahaya ilahi jatuh, dan darah naga menyembur ke seluruh langit. Kemudian kepalanya hancur terlebih dahulu, dan kemudian tubuh naga besar itu hancur berkeping-keping. Aku adalah adik dari Raja Naga Suci saat ini.
Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Itulah suara terakhir jiwa naga itu sebelum hancur. Semangat Xiao Chen terguncang oleh tahun-tahun gemilang yang belum tuntas. Meski tidak serius, dia tetap takut. Naga suci ini sangat kuat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Raja Naga yang sudah mati, ia juga dapat disebut sebagai raja. Jika itu perang normal, jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus membayar harga tertentu. Kesempatan untuk membunuh naga di Gua Naga sungguh langka. Raungan yang mengguncang bumi dan langit mengejutkan semua pterosaurus di pulau itu, dan bayangan besar bergegas ke sini. Xiao Chen bahkan tidak menoleh ke belakang, berubah menjadi seberkas cahaya redup, dan bergegas menuju laut. Bahkan jika mereka tinggal di pulau raksasa yang sama, mustahil bagi makhluk sombong seperti naga untuk hidup berkelompok. Setiap naga memiliki guanya sendiri, yang dipisahkan oleh jarak yang jauh, yang menciptakan peluang bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, ia muncul di laut, menyelam ke dalamnya, dan terbang melintasi dasar laut. Ketika para naga mengejar ke tepi laut, mereka sudah kehilangan jejak Xiao Chen. Raungan para naga di Pulau Naga memekakkan telinga, dan terjadi keributan. Satu demi satu makhluk besar terbang keluar dan mencari-cari di laut sekitar. Seekor naga suci terbunuh di pulau itu, sungguh suatu aib yang tak tertahankan, apalagi naga yang mati itu merupakan calon Raja Naga, hal itu membuat suku Pterosaurus makin marah. Segala macam mantra bahasa naga dan kekuatan magis yang mengerikan meletus di lautan biru ini, hampir menerbangkan lautan dari langit. Ombak bergulung ke langit, men. Guncang awan-awan di langit. Naga-naga di Pulau Naga sungguh marah. Amarah naga suci itu tak terbayangkan, membuat semua ras di seberang lautan khawatir, dan banyak orang kuat terbang menuju daerah ini. Xiao Chen melarikan diri ribuan mil jauhnya di bawah laut sebelum muncul dari laut. Meski begitu, dia masih bisa melihat beberapa naga raksasa muncul dan menghilang di antara pulau-pulau raksasa di sekitarnya, dan mereka benar-benar mengejarnya sejauh ribuan mil. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pasti telah terjadi kerusuhan di wilayah laut itu. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk melanjutkan aksinya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Pulau Naga Suci, dan mereka mungkin akan melonggarkan kewaspadaan mereka. Jika mereka menyerang saat ini, mereka mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan. Harus dikatakan bahwa Xiao Chen sangat berani dan benar-benar berjalan di atas tali kematian. Laut biru itu indah dan tak terbatas. Di sana terdapat puluhan pulau besar yang luasnya mencapai ratusan ribu kilometer persegi, yang terpisah satu sama lain oleh jarak yang sangat jauh, seperti binatang buas purba yang sedang tidur. Kali ini, Xiao Chen tidak memilih pulau raksasa, tetapi mendarat di pulau yang relatif lebih kecil, tetapi luasnya masih sekitar 20.000 hingga 30.000 kilometer persegi. Di sini sangat sepi. Meskipun pulau itu hijau dan semarak, tidak ada seorang pun yang menjaga pantai. Xiao Chen berpikir bahwa ini seharusnya menjadi pulau yang diperintah oleh ras yang lemah. Namun, setelah berjalan hanya 1 mil di pulau itu, ia langsung berhenti, karena di sana berdiri sebuah batu biru besar dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, klan Dewa Pejuang. Ini jelas merupakan ras yang sangat kuat dan menakutkan. Raja Dewa Pejuang dan Raja Yaksa, yang dikenal sebagai Raja Surga, pernah terlibat dalam pertempuran hebat. Mereka berimbang dan pertempuran berakhir seri. Kekuatan bertarung mereka mengguncang Kyushu. Terlebih lagi, menurut legenda, klan Dewa Pejuang dan klan Perang adalah musuh lama. Fakta bahwa mereka bisa menjadi saingan lama klan Perang yang kuat membuktikan kekuatan mereka yang mengerikan dari sudut pandang lain. Setelah melihat batu biru besar itu,
Xiao Chen segera mundur. Dia tidak ingin memprovokasi ras yang mengerikan ini untuk saat ini, dan bahkan ingin memenangkan mereka jika perlu. Malam sudah larut, tetapi auman naga masih terdengar di kejauhan. Xiao Chen menjauh dari tempat itu dan tanpa sadar tiba di sebuah pulau besar. Di bawah cahaya bintang, dengan ombak yang menghantam pantai, ia melangkah ke pulau besar itu. Tiba-tiba ia melihat beberapa yaksa. Ternyata itu adalah pulau yaksa yang selama ini ia cari. Xiao Chen sedikit ragu, tetapi akhirnya berjalan menuju pulau itu, tetapi dia sangat berhati-hati. Tempat ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang berbahaya, dan dia tidak ingin membuat banyak keributan. Semuanya tergantung pada situasinya. Yang terpenting adalah menyelidiki situasi dari luar. Namun selama ini, aku merasa bahwa lingkungan sekitar berbeda, seolah-olah telah diatur secara sengaja oleh seseorang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari tanah. Xiao Chen terkejut saat menemukan pola aneh di tanah, seperti formasi. Saat dia melangkah ke area ini, cahaya yang menyilaukan meledak. Peristiwa itu tidak membahayakan dirinya, tetapi niscaya mengungkap keberadaannya. "Mau kemana kau?" Teriakan dingin itu menggelegar di angkasa bagai guntur. Tidak lain adalah Raja Yaksa. Dia sebenarnya menunggu di tepi pulau yang menghadap Kyushu, bukan di kedalaman pulau raksasa. Tampaknya dia hanya menunggu musuh datang. Bayangan iblis yang tinggi, bergelombang dengan kabut hitam yang tak berujung, melesat seperti gunung raksasa. Tidak hanya pantai yang bergetar di bawah tekanan yang mengerikan ini, tetapi bahkan lautan pun dihantam oleh gelombang besar. Saya katakan bahwa umat manusia pastilah yang membuat Allah sengaja menimbulkan kecurigaan di antara berbagai ras, dan ternyata itu benar. Di arah lain, Raja Perang Jingpu muncul dengan aura pembunuh, seperti iblis. Pada saat yang sama, seorang Raja Kerangka seputih salju dan seputih batu giok juga muncul dari tempat lain dan terbang ke arah Xiao Chen, memancarkan aura mematikan. Hati Xiao Chen mencelos. Raja-raja dari ratusan suku ini memang bukan orang biasa. Mereka sebenarnya sudah mengantisipasi bahwa dia akan datang ke Pulau Yaksa. Raja Kerangka bertanya, "Bagaimana kalian berdua bisa menebak bahwa dia akan datang ke Pulau Yaksa?" Raja Perang Jingpu berkata dengan suara yang sangat dingin, "Raja Yaksa telah membunuh banyak sekali penguasa manusia. Jika ras manusia melakukan hal-hal buruk, mereka tentu tidak akan membiarkan suku Yaksa pergi." Sayang sekali, dia menatap Xiao Chen dan berkata, "Kami telah melihat rencanamu. Aku khawatir rencanamu untuk menimbulkan kekacauan di antara ratusan ras akan gagal." Xiao Chen mencibir, dan fluktuasi mentalnya menyebar, berkata, "Tetapi siapa yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakannya?" Benih kecurigaan telah ditanam, hanya menunggu untuk berakar dan bertunas. Jika kamu bertindak sebagai burung bijak yang memimpin, orang lain pasti akan berpikir bahwa klan perangmu telah melakukan sesuatu yang memalukan dan dengan sengaja membingungkan publik. Ketiga raja itu muncul dan ingin bergabung untuk membunuhnya. Xiao Chen tidak berani melawan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia memilih untuk melarikan diri. "Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi." Raja Yaksa yang pendiam, rambutnya yang hijau bergerak tanpa angin, dan tubuhnya yang tinggi menjulang seperti gunung di tengah kabut hitam yang bergulung-gulung, memberi orang-orang rasa takut yang kuat. Meskipun ia berjalan, ia seperti bepergian melintasi ruang angkasa, tampak perlahan namun sangat cepat, dan ia berhasil menyusul saya. Xiao Chen meraung dengan gelombang spiritualnya, menutupi suara surgawi asli, dan melesat mundur. Namun, Raja Yaksa sama sekali tidak takut, dan berteriak, "Hancurkan!" Suara
Surgawi yang dapat dengan mudah menghancurkan naga suci itu langsung hancur oleh pukulan Raja Yaksa, dan tidak melukainya sama sekali. Pada saat yang sama, Raja Perang Jingpu dan Raja Kerangka juga menyusul. Hancurkan! Raja Yaksa itu bergegas mendekat dengan tubuhnya yang besar seperti hantu dan menebas ke depan dengan satu telapak tangan. Kata, hancurkan, memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, menyebabkan tsunami di lautan. Xiao Chen terkejut, Raja Yaksa ini begitu kuat hingga dia hampir menjadi iblis. Dia langsung menebas tangan dewa, dan bersamaan dengan itu, pohon ajaib 7 harta karun di tangan kirinya ditarik ke depan. Bang! Xiao Chen terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Raja Yaksa begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Namun pada saat ini, Raja Yaksa juga berguling di langit. Ia tidak terdorong mundur oleh tangan dewa, tetapi cahaya dari pohon 7 harta karun yang mengagumkan menyebabkannya jatuh tertelungkup. Xiao Chen terkejut karena setelah mengalami hantaman hebat di Pulau Tengkorak, pohon berharga ini benar-benar dapat memancarkan sinar cahaya warna-warni lagi. Hantaman hebat itu tampaknya telah membangkitkan kekuatannya yang terpendam. Tidak ada pupil di mata Raja Yaksa, yang bersinar dengan cahaya hijau. Dia menatap Xiao Chen tanpa ampun, melangkah maju, dan menyerang lagi. Langgar semua hukum. Dengan teriakannya yang ringan, sosok yang tinggi dan kuat langsung muncul di depannya. Tekanan yang luar biasa membuat tulang-tulang Xiao Chen mengeluarkan suara, berderit. Suara surgawi asal meledak lagi, dan pada saat yang sama, pohon ajaib 7 harta karun menebas ke depan, tetapi 4 kata, hancurkan semua dharma, meraung, dan suara surgawi asal jelas terhalang. Dan cahaya pohon ajaib 7 harta karun benar-benar melemah. Bang! Xiao Chen berguling beberapa kali dan terlempar ke belakang, sedangkan Raja Yaksa juga tertabrak pohon harta karun dan terjatuh lagi. Raja Yaksa terlalu kuat, Xiao Chen tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia langsung menyerbu ke arah Raja Kerangka, mencoba menerobosnya. Raja Yaksa hampir jahat, dan Raja Perang juga merupakan lawan yang tangguh. Secara relatif, Raja Kerangka adalah yang terlemah. Pohon ajaib 7 harta karun tersapu, dan Raja Kerangka itu terbanting beberapa kali. Xiao Chen bergegas melewatinya, terjun ke laut, dan mulai terbang di dunia bawah laut. Namun, setelah memasuki air, Raja Yaksa juga sangat cepat, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Pada saat yang sama, Raja Perang Jingpu dan Raja Kerangka juga mengejar dari dekat. Situasinya sangat buruk. Akhirnya, Xiao Chen menggertakkan giginya dan melarikan diri menuju Pulau Klan Dewa Pejuang. Ketika dia sudah dekat, dia langsung mendarat dan bergegas menuju pulau itu. Bahaya! Setelah Raja Perang tiba di tepi pulau, dia menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Bab 387 Pembalikan. Klan Perang dan Klan Dewa Pejuang adalah musuh lama. Raja Perang Jingpu dengan tajam merasakan aura berbahaya dan berhenti di tepi pulau. Meskipun Raja Yaksa memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, dia mengerutkan kening. Dia pernah bertarung dengan Raja Dewa Pejuang sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya pihak lain. Merupakan hal yang tabu untuk berlari ke wilayah pihak lain tanpa alasan. Pulau di hadapan kita luasnya sekitar 20.000 hingga 30.000 km persegi, memang tidak kecil. Namun, jika dibandingkan dengan pulau-pulau raksasa yang ditinggali ras lain di seberang lautan, pulau itu tampak agak rapuh. Pulau ini rimbun dan hijau, dengan pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit, berdiri di pulau itu seperti payung raksasa. Tanaman merambat berusia ribuan tahun sama kuatnya dengan naga, dan satu tanaman merambat dapat menutupi setengah gunung. Di sini,
Suara monyet dan harimau terdengar, menciptakan pemandangan primitif. Tampaknya itu hanya pulau liar, dengan monster dan serangga beracun merajalela, dan tidak ada jejak manusia sama sekali. Anak ini sangat licik. Dia benar-benar lari ke pulau klan Dewa Berjuang yang berselisih dengan kita. Sayang sekali jika kita membiarkannya pergi, tetapi sekarang, haruskah kita tetap mengejarnya? Raja Kerangka seputih salju bersinar terang di bawah sinar bulan, dengan api menari-nari di rongga matanya. Raja Yaksa dikelilingi oleh kabut hitam, dan dua sinar hijau yang mengerikan melesat keluar dari matanya. Dia hanya mengucapkan satu kata, bunuh. Setelah itu, dia adalah orang pertama yang menyerbu ke pulau itu. Tentu saja, dia tidak menyerbu dengan gegabah. Dia meninggalkan jejak bayangan dan menyerbu masuk tanpa suara seperti hantu. Dia tidak ingin membiarkan Xiao Chen pergi. Raja Perang Jingpu agak ragu-ragu. Klan mereka dan klan Dewa Pejuang adalah musuh bebuyutan. Jika mereka benar-benar menerobos masuk, itu sama saja dengan menyatakan perang. Akhirnya, dia terbang kembali ke laut tanpa mengikuti. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Kerangka mengikuti Raja Yaksa dan menyelinap masuk. Xiao Chen terbang jauh-jauh dan perlahan-lahan mendekati bagian tengah pulau, tetapi dia tidak menemukan satupun orang kuat dari klan Dewa Pejuang di sepanjang jalan. Pulau itu tampak seperti pulau tanpa pemilik. Pada saat ini, dia sangat menyadari bahwa Raja Yaksa akan segera menyusul. Ketika melewati daerah pegunungan, sosok tinggi di depan menghalangi jalan. Dia membelakangi Xiao Chen dan dikelilingi kabut. Dia berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak seperti patung batu. Tanpa adanya fluktuasi energi, ia menyatu dengan langit dan bumi, menyatu dengan segala sesuatu, dan tampaknya telah menyatu dengan alam semesta ini. Mengapa kau menerobos masuk ke area terlarang klanku? Sebuah suara tenang dan acuh tak acuh tanpa emosi terdengar, dan sosok tinggi itu masih membelakangi Xiao Chen. Aku tidak bermaksud menyinggung klan Dewa Bertarung, aku hanya dipaksa. Xiao Chen bergegas masuk ke pulau klan Dewa Bertarung, bukan karena panik, tetapi dengan sengaja. Dia berkata, Raja Yaksa dan Raja Klan Perang telah membunuh dan memasuki wilayah para bangsawan. Kau ingin menggunakan klanku untuk membantumu menyingkirkan musuh. Suara orang kuat klan Dewa Bertarung di depannya berangsur-angsur menjadi dingin. Xiao Chen tentu saja tidak akan berpikir bahwa orang lain tidak dapat melihat strateginya. Jelas bahwa dia ingin menggunakan kekuatan musuh untuk melawan musuh. Oleh karena itu, dia berkata tanpa kepura-puraan, musuh dari musuhku adalah temanku. Klan Dewa Berjuang dan klan Perang adalah musuh bebuyutan. Sekarang ada Raja Perang di dekat sini. Ini adalah kesempatan langka. Jika kita memanfaatkannya, kita bisa membunuhnya. Mengapa kamu perlu mengatakan apakah akan membunuhnya atau tidak? Kami akan mencari tahu. Tapi kamu menerobos masuk tanpa alasan, kejahatan apa yang harus kamu dakwa? Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan klan Dewa Berjuang. Saya datang ke sini dengan ketulusan yang sesungguhnya. Di dunia ini, lebih banyak teman selalu lebih baik daripada lebih banyak musuh. Jika saya menyatukan beberapa teman, saya masih bisa membunuh beberapa raja alien. Orang kuat dari klan Dewa Pejuang terdiam sejenak dan berkata, kamu pergilah. Setelah mendengar ini, Xiao Chen bergegas melewatinya sambil memegang pohon 7 harta karun yang luar biasa. Pada saat inilah Raja Yaksa tiba. Ketika dia melihat pria jangkung itu membelakanginya, dia langsung terkejut dan berkata, Raja Dewa Pejuang, kau juga kembali. Di kejauhan, Xiao Chen terkejut. Pria itu ternyata adalah Raja Dewa Pejuang, yang di luar dugaannya. Raja Yaksa, kau bertindak terlalu jauh.
Kau telah masuk tanpa izin ke pulauku. Apa kau ingin memulai perang? Raja Dewa Pejuang, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi hari ini istimewa. Aku sedang memburu orang berbahaya yang ingin memicu konflik di antara ratusan ras. Konflik di antara ratusan ras. Bukankah ratusan ras itu selalu bertarung? Raja Dewa Pejuang tiba-tiba berbalik, menatap Raja Yaksa, dan berkata, silakan segera tinggalkan pulau ini, kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Raja Dewa Pejuang yang tinggi, dengan rambut ungunya yang menari-nari liar, menghadapi Raja Yaksa secara langsung. Mata Raja Yaksa dingin, dan auranya sama menakutkannya dengan Gunung Iblis, tetapi setelah beberapa saat menemui jalan buntu, ia akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun klan Dewa Berjuang berpenduduk jarang, setiap anggota klan adalah manusia super kuat, dan mereka memang ras yang menakutkan. Pada saat ini di Pulau Dewa Berjuang, dia tidak berani ceroboh. Jika ada master yang tak tertandingi di pulau ini, dia mungkin akan mati di sini. Melihat Raja Yaksa menjauh dari kejauhan, Xiao Chen buru-buru mengirim pesan kepada Raja Dewa Bertarung, dengan mengatakan, untuk menunjukkan ketulusanku dalam bekerja sama, aku bersedia menunda Raja Yaksa selama seperempat jam, dan Raja dapat pergi keluar pulau untuk membunuh Raja Perang Jingpu. Kita belum siap untuk bertarung sampai mati dengan klan perang. Xiao Chen tidak mau menyerah, dan mencoba membujuk, dua ras utama sedang bertarung sampai mati. Lebih baik menyerang terlebih dahulu dan menyingkirkan Raja Perang. Itu akan berdampak besar pada masa depan. Petik 2. Jika membunuh Raja Perang dapat mengalahkan seluruh ras, mengapa kita harus menanggungnya? Raja Dewa Bertarung menolak saran Xiao Chen. Dia memunggungi Xiao Chen, melihat Raja Yaksa pergi, dan berkata, tetapi aku tidak mengambil tindakan tidak berarti orang lain tidak akan mengambil tindakan. Raksasa emas akan segera datang. Xiao Chen tertegun dan mendapati bahwa Raja Dewa Bertarung memang bukan karakter yang sederhana. Tidak mungkin membiarkannya bertarung dengan Raja Yaksa dan Raja Perang. Raja Perang Jingpu pernah membunuh seorang Raja Raksasa, tetapi Raja Raksasa Emas yang lebih kuat lahir pada saat yang sama. Mungkinkah Raja Dewa Perang baru saja memberitahu orang-orang kuat di Pulau Raksasa dengan cara khusus? Pergi. Raja Dewa Pejuang memerintahkannya untuk pergi. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan terbang keluar dari pulau itu. Pulau klan Dewa Pejuang benar-benar misterius. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang menakutkan dan kuat di dalamnya. Namun, Xiao Chen tidak menjelajahinya sama sekali dan hanya menemukan Raja Dewa Pejuang. Pulau Raksasa tidak jauh dari sini. Hanya 500 mil ke utara. Itulah suara Raja Dewa Pejuang saat Xiao Chen hendak terbang meninggalkan pulau itu. Orang ini bukanlah orang yang bisa dengan mudah ditangani. Dia tidak ingin bertindak sendiri, tetapi ingin para raksasa memimpin. Hati Xiao Chen bergetar. Tanpa menunda, dia terbang cepat ke utara. Di laut, pikiran kuat Raja Yaksa, Raja Perang, dan Raja Kerangka menyapu ke empat arah. Mereka menunggu di luar pulau di tiga arah. Setelah menemukan keberadaan Xiao Chen, mereka segera mengejarnya. Boom! Ombak menerjang ke angkasa, dan seorang raksasa bertubuh emas tiba-tiba melesat keluar dari laut, memegang kapak besar di tangannya. Seperti kilat yang terang, ia merobek kekosongan dan menebas ke depan. Terkunci langsung ke Raja Perang Jingpu. Raja raksasa dengan darah emas muncul. Bang! Raja Yaksa di depan menebas dengan telapak tangannya dan mengambil kapak yang mengejutkan itu. Cahaya ilahi melesat ke langit dan gelombang besar melonjak. Raja Yaksa dan Raja Raksasa keduanya mundur beberapa langkah. Raja Yaksa tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah pertarungan antara aku dan Jingpu.
Raksasa emas itu tingginya lebih dari 10 meter. Dia berdiri di atas laut dan menatap ke bawah ke arah ketiga raja itu. Xiao Chen juga berhenti tidak jauh dari situ. Dia merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari utara dan seorang master raksasa mendekat. Dia terbang kembali dan berkata, "Raja raksasa, aku akan membantumu membunuh musuh." "Tidak perlu." Raja raksasa emas memegang kapak raksasa dan menyerang Raja Perang Jingpu lagi. "Baiklah, aku akan mengakhiri semuanya denganmu." Raja Perang Jingpu penuh semangat juang dan menyerbu ke arah Raja Raksasa. Raja Yaksa dan Raja Kerangka mengejar Xiao Chen lagi, membunuhnya sampai ke utara sejauh lebih dari 100 mil. Pada saat ini, gelombang energi besar datang dari utara, dan lebih dari selusin raksasa muncul di permukaan laut. "Teman-teman klan raksasa, ini sekutu musuh bebuyutanmu. Klan perang," teriak Xiao Chen. "Bunuh!" Belasan raksasa meraung dan menyerbu. Orang-orang dengan kekuatan ilahi yang luar biasa ini mengacungkan tongkat dan kapak mereka dan menyerang, mencoba menebas Raja Yaksa hingga mati. "Jangan dengarkan dia, kami tidak punya dendam padamu." Sang Raja Kerangka menjelaskan dengan lambaian mental. "Raja Perang datang bersama mereka, dan jelas dia ingin menyakitimu." Xiao Chen berteriak, "Jika kita tidak mengalahkan mereka sekarang, kapan kita akan mengalahkan mereka? Tangkap mereka semua." Salah satu raksasa melambaikan tangannya dan mengepung Raja Yaksa, Raja Kerangka, dan Xiao Chen. Keributan pun langsung pecah. Mata-mata Xiao Chen sedang sial. Orang-orang ini berpikiran sederhana dan impulsif. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dihajar habis-habisan oleh mereka. Masing-masing gada besar itu beratnya hampir 100.000 pon, dan saat diayunkan, beratnya seperti gunung yang menekan kepala seseorang, menyebabkan area tersebut bergolak dan penuh ombak. Namun, bahkan di bawah serangan ganas para raksasa, Raja Yaksa masih menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Dengan teriakan keras, "Mundur!" Dia menyapu ke segala arah dan benar-benar memukul mundur lebih dari selusin raksasa. Gada seberat hampir 100.000 pon menembus kekosongan dan menimbulkan gelombang besar di laut. Akan tetapi, dia tidak membunuh raksasa-raksasa itu, agar tidak menimbulkan kebencian yang tidak dapat didamaikan. Belasan raksasa murka dan menyerang maju lagi, kali ini menyerang Raja Yaksa. "Saudara-saudara dari suku raksasa, apakah kalian baik-baik saja?" Xiao Chen menyapa, lalu berteriak, "Kalian serang saja dan bunuh yaksa itu, dan aku akan membunuh kerangka putih ini." Raja Kerangka sangat marah dan bahkan mencoba untuk menabur perselisihan di depannya, tetapi dia juga tidak berdaya. Orang-orang besar ini keras kepala dan sulit untuk mengubah pikiran mereka begitu mereka mengambil keputusan. Ia dan Raja Yaksa saat ini sedang diberi perawatan khusus oleh para raksasa, dan tongkat seberat 100.000 jin terus-menerus menghantam mereka. Ini tidak mengubah apapun. Raja Yaksa menatap Xiao Chen dengan dingin, lalu sekali lagi menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. Dia sangat kuat, meski tingginya hanya 2 meter, kekuatan bertarungnya luar biasa. Dalam beberapa saat berikutnya, dia mengalahkan lebih dari selusin raksasa, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan jatuh ke laut. Dia kemudian bergegas menuju Xiao Chen lagi. "Teman-temanku dari suku raksasa, aku akan membawa mereka pergi. Kalian harus menjaga tubuh kalian tetap aman." Xiao Chen melarikan diri ke utara lagi. Raja Tengkorak sangat marah. Orang ini kecanduan bicara omong kosong. Jika raksasa-raksasa ini benar-benar mempercayainya, pasti akan ada masalah di masa depan. "Saudaraku, kami percaya padamu. Pergilah ke utara ke pulau kami," teriak belasan raksasa yang terluka parah.
Hal ini membuat Xiao Chen merasa malu. Raksasa itu benar-benar terlalu sederhana. Namun, saat ini tidak ada cara. Raja Yaksa terlalu abnormal dan kekuatan bertarungnya terlalu kuat untuk dilawan. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan bantuan kekuatan eksternal. Dia melaju kencang seperti kilat, mengandalkan pohon ajaib 7 harta karun untuk menyelesaikan beberapa krisis di sepanjang jalan, dan melarikan diri ke pulau besar di depannya. Nafas seekor binatang raksasa prasejarah menyerbu ke arahnya. Pulau besar itu tampak seperti medan perang alami, dipenuhi dengan niat membunuh dan roh jahat yang tak ada habisnya. Siapa yang berani memasuki pulau raksasa? Suara teredam terdengar, dan 7 atau 8 raksasa, beberapa memegang kapak raksasa dan beberapa memegang tongkat bertaring serigala, muncul di pantai. Teman-teman dari suku raksasa, orang-orang ini telah melukai saudara-saudaramu. Datang dan selamatkan mereka. Melihat Xiao Chen mulai berbicara omong kosong lagi, Raja Kerangka menjadi marah. Jika orang-orang ini mempercayai kata-katanya, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Namun sebelum dia sempat menjelaskan, selusin raksasa yang terluka di belakangnya menyusul dan berteriak, "Saudara-saudara, bunuh Yaksa dan skeleton itu, mereka sekutu klan perang." Raja Yaksa tampak terlalu meremehkan untuk menjelaskan. Dia hanya menoleh ke Xiao Chen dan berkata, "Hari ini, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka." Pada titik ini, matanya tiba-tiba menjadi setajam pedang, dan dia berteriak, "Segel 10 arah." Gelombang energi aneh melonjak keluar, langsung menyegel Xiao Chen dan dia di ruang asing. "Ini adalah medan perang milikmu dan aku. Tidak seorang pun akan mengganggu kita lagi dan kita akan bertarung sampai mati." Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Raja Surga Yaksa di ruang ini seperti lautan luas, tak terduga dan menakutkan. Seolah-olah 10 gunung telah runtuh pada saat yang sama, membuat Xiao Chen merasa seolah-olah tubuh tulang berlian kuningnya akan hancur. Dari luar, orang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam, tetapi tidak dapat masuk. Xiao Chen memegang pohon ajaib 7 harta karun dan secara pasif bertarung melawan musuh. "Saudara-saudara, bunuh kerangka ini dan selamatkan adik kecil itu." Sekelompok raksasa berteriak, semuanya mengangkat senjata besi seberat 100.000 jin, dan menghantam ke arah ruang energi aneh itu pada saat yang bersamaan. Bang bang bang, bagaikan besi yang dipalu, ruang yang terperangkap terus-menerus dipukul dengan gada dan ditebas dengan kapak raksasa. Dari waktu ke waktu, semburan cahaya melesat ke langit, menyebabkan tsunami di lautan, tetapi tidak dapat dibuka. Xiao Chen bertarung keras dengan Raja Yaksa di dalam, dan menggunakan pohon 7 harta karun yang menakjubkan untuk menjatuhkan lawan beberapa kali. Tetapi ini tidak dapat menjamin keselamatannya. Kekuatan bertarung Raja Yaksa mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia benar-benar perlahan-lahan menekan cahaya pohon 7 harta karun yang menakjubkan. "Siapa yang begitu sombong di luar pulau raksasaku?" Pakar lain dari pulau itu telah tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan raksasa di luar pulau, raksasa yang tampaknya memiliki status T. Tertentu berteriak, "Gunakan kekuatan pemecah langit untuk menyerang pada saat yang sama untuk menghancurkan kurungan ruang ini." Lebih dari 30 raksasa sangat sakral pada saat ini, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari tubuh mereka, dan kemudian mereka berteriak pada saat yang sama, "Buka!" Suara itu mengguncang langit dan bumi, dan lebih dari 30 senjata berat yang beratnya masing-masing 100.000 pon hancur dengan keras. Dengan suara ledakan yang keras, langit berguncang dan bumi bergetar. Ombak menerjang langit dan menghantam gumpalan awan yang besar.
Kekuatan pemecah langit yang dimiliki lebih dari 30 raksasa berhasil mematahkan teknik kurungan, segel 10 arah milik Raja Yaksa. Raja Yaksa memuntahkan seteguk darah di tempat, tetapi matanya menjadi lebih ganas. Dia melirik ke segala arah dan berkata, "Jangan paksa aku membunuh." Xiao Chen terkejut. Ada lebih dari 30 raksasa dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mereka bergabung untuk menghancurkan segel 10 arah. Raja Yaksa baru saja memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan bertarungnya tidak terpengaruh sama sekali. Dia benar-benar tak terduga. "Adik kecil, cepatlah masuk ke pulau ini." Beberapa raksasa menyambut Xiao Chen, tidak peduli dengan niat membunuh mengerikan dari Raja Yaksa. Xiao Chen bergegas memasuki pulau itu. Sang Raja Yaksa mencibir ke arah langit dan mengikutinya dengan langkah besar. Tidak, Raja Kerangka yang bersembunyi di kejauhan ingin mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Raja Yaksa sudah membuat keputusan. Xiao Chen dan para raksasa segera mundur menuju pulau itu sampai mereka mencapai sebuah altar besar, tempat mereka berhenti. "Nyalakan api suci." Api membumbung tinggi ke langit dari altar yang tinggi. Sosok raksasa ilusi muncul dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. "Siapa yang begitu lancang di pulau raksasaku?" Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangan yang besar dan mengayunkannya ke arah Raja Yaksa yang sedang berlari. Tangan besar itu begitu dahsyat hingga mengandung perubahan-perubahan yang sangat misterius dan rumit, meliputi semua arah, membuat Raja Yaksa mustahil untuk menghindar dan ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bang! Raja Yaksa tiba-tiba tertampar dan terlempar, dengan jejak darah menggantung di sudut mulutnya. Dia menatap bayangan itu dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu?" Xiao Chen bahkan lebih terkejut. Para raksasa di dekatnya tidak setuju dan berkata, "Jika kita menyalakan api suci di altar suci di tengah pulau, kita pasti bisa membunuh yaksa ini." "Penyusup, kau telah menyinggung martabat ras raksasaku." Hantu itu mengeluarkan suara keras dan menerkam ke depan lagi. Bang! 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 Terdengar suara gemuruh seperti guntur di langit. Raja Yaksa terus melawan bayangan besar itu, tetapi akhirnya dia memuntahkan darah dan mundur, berubah menjadi cahaya hijau dan melarikan diri dari pulau raksasa. "Kemana kau pergi, adik kecil?" "Dia terluka parah, aku ingin membunuhnya." Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir, memegang pohon ajaib 7 harta karun dan mengejarnya. "Baiklah, kami akan pergi bersamamu untuk membunuhnya." Di pinggiran pulau, lebih dari 30 raksasa yang memegang tongkat dan kapak meraung ke langit, lalu mereka semua terbang ke udara dan mengejarnya. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Di dunia manusia, raksasa biasa adalah karakter yang sangat menakutkan, dan lebih dari 30 raksasa yang mengetahui metode kultivasi tingkat lanjut bahkan lebih menakutkan. Begitu memasuki laut dari pulau raksasa, Xiao Chen mengejar Raja Yaksa. Dia menebasnya sekuat tenaga dengan pohon ajaib 7 harta karun, dan langsung menjatuhkan Raja Yaksa ke tanah, menyebabkan dia menyemburkan darah dari mulutnya lagi. Di kejauhan, Raja Kerangka bergegas menyelamatkan. "Bunuh!" Lebih dari 30 raksasa berteri. Ak dari belakang, mengguncang bumi dan langit. Raja Kerangka merasa takut dan membantu Raja Yaksa berbalik dan melarikan diri. Xiao Chen dan yang lainnya mengejar dari dekat. Mereka mengejar sejauh lebih dari 300 mil, tetapi pada saat ini, tekanan yang mengerikan tiba-tiba datang dari depan, dan sosok dengan semangat juang bergegas mendekat. Ternyata itu adalah Raja Klan Perang lainnya, Ma Bao. Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Klan Perang lagi di sini. Dia berada di tempat Ma Bao bertarung dengan Raja Singa Emas di Gunung Wui.
Dia hampir menderita kekalahan besar di tangan jari Tian Kue milik Mabao. Rambut merah Mabao menari-nari seperti api, dan dia tampak seperti dewa iblis kuno, memberi orang perasaan jurang yang tak terduga. Dia tampak telah menyatu dengan dunia, berdiri di sana dengan tenang menghalangi jalan Xiao Chen. Setelah melihatnya, Xiao Chen teringat rumor di Jiushu yang menyebutkan Mabao merupakan salah satu dari 4 garis keturunan kerajaan klan perang, namun anehnya dia disebut sebagai Raja Damai. Sungguh tidak masuk akal bahwa klan pejuang alami diberi gelar ini. Mungkin Raja Perang ini baru saja lahir dan belum memulai pembantaian. Saya tidak peduli apakah Anda Mabao atau Obama, saya belum pernah mendengarnya. Lebih dari 30 raksasa melambaikan tongkat bertaring serigala mereka dan meraung, "Minggir, jangan halangi kami untuk membunuh yaksa itu."